Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia bagi seluruh peternak di Indonesia. Kali ini kita akan nyampur pakan penggemukan fermentasi. Kita untuk di lapisan pertama menggunakan ada daun waru, daun ketela, dan ramban-ramban khas gunung, guys. Ini ada titen kedelai yang sudah dikeringkan selama berabad-abad dan disimpan di dalam kerajaan ini. Terus kemudian ada telo, nah ada ketela singkong, ketela pohon. Nah ini ketelanya udah dicampur dengan bahan-bahan seperti polar, kemudian difermentasi selama 21 hari untuk menghilangkan racun cyanidanya. Karena ini pakai ketela pandemir, ketela yang bisa digunakan untuk pabrik, karena rendemennya bagus teman-teman, partinya tinggi, tapi nggak khawatir dengan cyanidanya karena kita fermentasi selama 21 hari. Selanjutnya kita menggunakan ampas gandum. Nah ini bisa dilihat, ini ampas gandumnya, baunya semlohai, guys. Nah ini ampas gandumnya. Setelah itu kita ratakan, ampas gandumnya kita ratakan di atas ketela dan titen dan rambanan yang sudah dicoper. Selanjutnya kita kasih bahan pengeringnya. Bahan pengeringnya fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan kadar air. Nah, bahan pengering yang pertama yang dimasukkan adalah yaitu dedak. Monggo langsung di lapisan kedua untuk mengurangi kadar air dari ampas gandum dan ketela. Nah, ini dedaknya. Kita pakai dedak separator kedua ya teman-teman. Jadi dedaknya ini mendekati dedak kebi. Dedak itu kan ada dedak selepan keliling yang agak kasar, dedak separator 1 dia masih ada sedikit sekam-sekamnya. Ini dedak separator kedua, dia banyak menirnya tapi belum putih. Kalau dedak kebi itu kan putih banget dan harganya mahal. Kalau ini masih level 2 nya istilahnya. Mas, harganya dijangkau, kalau nggak terjangkau nggak kebeli berarti. Nah ini bisa dilihat, nah, dia agak putih. Ini ciri khas dedak separator kedua di bawah dedak kebi. Nah, sekamnya udah hilang. Ini nanti kalau diuji amilum warnanya itu ungu sekali teman-teman. Ini yang bagus untuk ternak khususnya ruminansia karena memiliki tinggi kecernaan atau daya cernanya tinggi teman-teman. Nah ini kan kadar airnya di bawah 15%, malah karenanya digunakan untuk bahan pengering. Dibagi bahan di bawahnya yaitu ada ketela pohon dan ampas gandum. Jadi dedak ini termasuk golongan karbohidrat, sedangkan ampas gandum itu protein, ketela itu karbohidrat. Seperti itu. Di bawah ketela tadi ada sumber serat yaitu titen dan rambanan-rambanan mulai dari daun ketela karet, daun ketela yang kita panen tadi juga, terus ada daun waru, ada daun gembirina, ada daun-daun kaliandra, ada indigo vera, ada daun glycide atau sebutannya kliri orang sini nyebutnya, atau daun gamal. Itu di mix, dicoper, di chopping jadinya agak sedikit seperti ini, dan kemudian ada titen dele yang sudah dikeringkan. Nah setelah bahan pengering masuk, selanjutnya kita pakai bahan karbohidrat lainnya yaitu ampas jagung manis. Monggo mas, ampas jagung manis dieksekusi. Yang ini mas. Nah itu, ya ini ampas jagung manis. Ampas jagung manis ini sumber karbohidrat murah teman-teman. Sama, pokoknya ada kata ampas itu insya Allah murah. Nah ini ciri khas ampas jagung manis. Baunya masih manis, tapi tidak semanis janji mantan Anda, ya kan ya. Nah ini dia mamel-mamel. Baunya manis. Ini masnya kalau lapar paling ya dilahap ini masnya ini. Nah ini ampas jagung manisnya, tapi tidak semanis janji mantan ya guys ya. Nah ini diratakan di atas bahan pengeringnya yaitu katol separator kedua. Ampas jagung manis ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Dia memiliki tinggi karbohidrat karena rasa manisnya itu. Nah, untuk membuat pakan fermentasi khusus untuk penggemukan, itu teman-teman khususnya cuma satu, bagaimana membuat
apa namanya kelebihan karbohidrat dalam satu ransum pakannya. Kalau karbohidratnya terlalu banyak, maka akan disimpan menjadi lemak dan ditumpuk di dalam kulit, di bawah kulit, di atas daging. Disitulah terjadi penggemukan. Oke, selanjutnya setelah ampas jagung manis, selanjutnya kita masukkan bungkil kopra, teman-teman. Nah ini bungkil kopranya 2 sak dulu. Tadi untuk kapasitasnya ya teman-teman, saya ulangi lagi, untuk seratnya dan titannya itu sekitar 2 kental ya. Terus ketelannya tadi 1 kental, katulnya itu 50 kilo atau setengah kental, ampas gandumnya tadi 1 kental, ampas jagung manisnya 1 kental, kopranya ini 150 kilo atau 1,5 kental. Nah ini bau kopra. Kopra yang bagus seperti ini, tidak ada cangkangnya, cangkang batoknya tidak ada, dan dia baunya harum dan kering. Ini sangat mudah untuk disimpan karena dia tidak tengik ya. Kalau tengik itu biasanya kopra yang agak basah. Nah ini bungkil kopranya. Bungkil kopra itu berasal dari proses pembuatan minyak kelapa. Ini ampasnya ini dibuang sama pabriknya, terus kita manfaatkan sebagai sumber protein karena memiliki protein lumayan 22%. Oke. Setelah itu untuk menghomogenisasi, kita campur ini. Setelah itu kita mix dengan slab ini. Monggo Mas. Baik, setelah tadi kita copor, kita ambil, selanjutnya tadi diratakan, ya kan? Setelah itu dilakukan oleh bahan selanjutnya ada polar 1 kental, ada tadi sukanya kopra tadi 50 kilo, kemudian ada DDGS gandum atau DDGS-W, terus ada Crown Gluten Free atau CGF. Teman-teman mungkin sudah paham tentang CGF ya, protein kita. Terus selanjutnya ada yang namanya campuran kangkung, campuran seratnya ditambahi kangkung, seperti itu. Hasilnya seperti di sana, bisa dilihat. Kita tidak pakai mixer ya, kita nyampur pakai manual dan hasilnya seperti ini. Proses selanjutnya kita masukkan ke wadah untuk kita fermentasi dengan syarat padat, rapat, dan tidak ada udara atau anaerob. Harapannya nanti bisa tumbuh bakteri-bakteri yang baik yang untuk membantu proses pencernaan pada rumen kambing atau babatnya kambing, domba, dan sapi. Oke, kita ikuti terus prosesnya. Sekarang kita proses mixing atau pencampuran menggunakan manual scope dengan tenaga manusia. Setelah tercampur merata, kita masukkan ke tong. Tahap selanjutnya nanti itu kita injak-injak seperti yang di sana itu. Harapannya agar terjadi kepadatan dan tidak ada udara yang masuk karena memang fermentasi yang dibutuhkan adalah fermentasi anaerob seperti itu. Ya, ini hasil setelah tadi di mixing dengan scope, kemudian dimasukkan, dipadatkan, diinjak-injak dan dibalik, teman-teman. Fungsinya pembalikan ini adalah nanti ketika dia mimpes, bahasanya mimpes ya, atau lebih menggumpal gitu kan di dalamnya, itu nanti tidak membuat udara di atas. Kalau ada udara di atas nanti dia akan jamuran, resikonya. Oleh karenanya ketika dia mimpes atau dia memadat, maka terjadi udara di sini. Sedangkan di sini tidak ada udara yang masuk karena jalan satu-satunya yang masuk udah di bawah, udah terhimpit oleh tumpukan yang diinjak tadi, sehingga tetap menjaga kondisi anaerob. Nah, setelah seperti ini, idealnya sebenarnya bisa digunakan 21 hari, idealnya. Tapi acap kali sering saya sendiri pun kehabisan pakan 3 hari udah kita berikan seperti itu. Tapi tetap aman, sehingga
kalau ditanya bagusnya dipakai berapa hari setelah fermentasi, ya 21 hari. Cuman setidaknya ya ada jeda waktu lah berapa hari untuk menggunakan apabila kondisi memang emergency atau kehabisan pakan. Dan tetap memperhitungkan stok pakan kita, sehingga ketika kita ingin membuat lagi, harapannya nanti tidak terlalu mendadak, sehingga masa fermentasi di dalam tong dengan kondisi anaerob tidak terlalu cepat. Semakin lama semakin baik. Mas, kalau 1 tahun gimana? Bagus. Semakin lama semakin baik, asalkan tidak ada udara masuk. 1 tahun pun bisa seperti itu. Saya kira itu sharing pengalaman membuat pakan fermentasi penggemukan dengan media yang ada di sekitar kita, rambanan, kangkung, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam peternak Indonesia.